Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Malik pada hari ini. Saya akan menjelaskan tentang asas Black. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep dari asas Black, dan yang kedua peserta didik dapat menentukan asas Black secara numerik. Anak-anakku semua, untuk asas Black ini merupakan cabang dari pembelajaran fisika yang masih ada kaitannya dengan materi kalor. Apa sih yang dinamakan asas Black? Nah, itu nanti akan kalian bisa dapatkan di video ini. Pada gambar ini ada dua zat cair yang sama, yaitu air panas dan air dingin. Bagaimana ketika air panas dan air dingin ini dicampur? Tentunya kalian sudah punya jawaban. Apa kira-kira? Tidak panas dan tidak dingin, yaitu hangat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada asas Black ini punya prinsip sebagai berikut. Bila ada dua zat yang suhunya tidak sama, sebenarnya tidak harus dua, bisa lebih. Bila dua zat atau lebih suhunya tidak sama dan bercampur, catatannya harus bercampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan panas atau melepaskan kalor, sehingga suhunya akan turun. Nah, suhu tinggi akan turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor atau menerima kalor, sehingga suhunya bertambah atau naik. Sampai kapan? Sampai terjadi keseimbangan termal, di mana keseimbangan termal itu suhu sistem sama. Suhu sistem sama. Jadi antara air panas di gambar ini, ada air dingin dan air panas dicampur, maka dua-duanya ini akan membentuk suhu yang satu, yaitu namanya suhu sistem. Suhu sistem, atau istilahnya kalian katakan adalah air hangat. Air hangat itu nanti terdiri dari dua, air panas dan air dingin. Nah, perhatikan ada gambar berikut. Ini slide yang ketiga. Air dingin 20 derajat, kemudian air panasnya 80 derajat. Ketika dicampur maka suhunya bisa menjadi 60 derajat. Jadi 60 ini adalah suhu campuran atau suhu sistem. Suhu sistem. Nah, kalau kalian di grafik ini coba kalian perhatikan. Di atas ini suhu tinggi, di bawah suhu rendah. Maka suhu tinggi dia akan turun suhunya. Suhu yang rendah dia akan naik, sehingga muncullah suhu campuran. Di gambar ini misalkan saya tulis di bawah ini 20 derajat Celcius, yang tinggi 80 derajat Celcius, maka suhu campuran digambar adalah 60 derajat Celcius. Maka 60 ini adalah miliknya air yang tadi suhunya tinggi dan yang tadi suhunya rendah. Jadi milik keduanya. Di sini namanya suhu sistem. Slide berikutnya, di sini ada suhu tinggi, saya tulis TT, suhu tinggi, atau ada buku yang menulis dengan T2, ini adalah suhu tinggi. Kemudian ada TR, suhu rendah, ada juga buku yang menulis T1. T1 dan T2, T1 rendah, T2 tinggi. Suhu campuran di sini saya tulis TC, ada yang mengatakan T saja. Jadi banyak macamnya di buku kalau kalian tulis. Jadi ini istilah dari T1, T2, T2 suhu tinggi, dan T adalah suhu campuran. Yang mana suhu tinggi akan turun
dia melepaskan panas. Jadi benda itu kalau suhunya turun, maka pasti dia melepaskan kalor. Kalau suhunya naik, maka pasti dia menerima kalor. Di sini yang melepas kalor dikatakan ki lepas, yang menerima kalor dinamakan ki terima. Nah, jumlah kalor yang dilepas sama yang diterima ini sama besar. Benda yang suhu tinggi melepaskan panas sebesar misalkan 1000, misalkan 1000 Joule, maka yang menerima ini juga 1000 Joule. Jadi bukan melepasnya 1000 kemudian yang menerimanya 700 misalkan, yang 300 lari kemana. Jadi itu kalau dua benda. Nah, bagaimana kalau lebih? Kalau melebih pun sama, yang melepaskan itu misalkan 1000, yang menerima siapa? Misalkan dua benda itu juga menerima 1000 kalau di total. Bisa 500 sama 500, bisa 700 dengan 300. Yang penting totalnya 1000. Jadi seperti itu. Nah, persamaan dari asas Black yaitu ki lepas sama dengan ki terima. Ki lepas sama dengan ki terima. Nah, di sini adalah ki lepasnya, misalkan ini saya tulis ki L, ki lepas. Jadi ml massa yang melepas, ini massa benda yang melepas, C kalor jenis yang melepas, kemudian delta T, delta TL, dan delta TC. Ini adalah selisihnya, delta T yang di atas. Kalau MT diterima, ini T-nya adalah terima. Maka saya simbolkan MT massa yang diterima. Ya, ini massa terima. Kemudian C kalor jenis, ini kalor jenis. Kemudian TC min T ini adalah delta T, perubahan suhu. Jadi selisih suhu yang awal dan akhir. Karena yang menerima itu yang dingin, maka TC T campuran dikurangi T ketika dingin. Kalau yang melepas, T yang tinggi dikurangi T campuran. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di contoh soal berikut. Diketahui massa yang suhu ini di sini air sebanyak 2 kg. 2 kg itu massa. Ini suhu rendah, berarti T rendah. T terima nanti yang menerima 20 derajat Celcius, MT nya 2 kg. Kemudian diisi dengan air sebanyak 3 kg bersuhu 60. Berarti suhu tinggi ini T yang melepas yaitu 60 derajat Celcius. Kemudian massa yang melepas 3 kg. Nah, ditanya apa? Ditanya berapakah suhu campuran? Berarti TC yang ditanyakan. Maka untuk menjawabnya kita masuk di persamaannya. Ki lepas sama dengan ki terima. Karena ini berupa air ya, maka C-nya nanti C air. M lepas kali C lepas dikali delta T lepas sama dengan M terima dikali C terima dikali delta T terima. Nah, taruh di garis di sampingnya karena nggak cukup ini. Maka M yang melepas adalah 3 kg. 3 kg dikali C. Nah, C L sama CT karena sama-sama berupa air maka bisa dihilangkan.
dicoret saja, dikali delta T. Delta T itu suhu tinggi kurangi suhu rendah. Kalau digambarkan begini, ini lebih mudah lagi. Di sini 20 derajat, di sini 60 derajat, di sini TC-nya. Berarti yang lepas adalah 60 derajat. 60 dikurangi TC. Nah, di sini. Kemudian M-nya massa terima. Massa terima itu 2 kilo. Delta T-nya adalah TC min 20. Nah, kita kelompokkan, dikalikan adalah 180 dikurangi 3 TC sama dengan 2 TC dikali 40. Dikelompokkan TC dengan TC jadikan 1, maka 2 TC ditambah 3 TC. Di sini kalau dipindah adalah menjadi plus. Kemudian yang 40 dipindah ke kiri, berarti 180 min 40 berarti ditambah 40 sama dengan 5 TC. Nilainya adalah 220 sama dengan 5 TC. Maka TC-nya adalah 220 dibagi 5. Berapa nih? 44 ya. 44 derajat Celcius. Maka suhu campuran di sini adalah 44 derajat Celcius. Nah, sudah ketemu. Maka kesimpulannya berapa suhu campurannya? Suhu campurannya adalah 44 derajat Celcius. Ini diantara 20 sama 60. Perhatikan, campuran itu suhunya pasti diantara 20 sama 60. Berikut soal yang kedua. Seorang ibu akan memandikan bayinya dengan menggunakan air panas dan air dingin. Ibu sudah menuangkan air dalam bak mandi sebanyak 10 kilo. Kita gambar 10 kilo bak mandi. Kalau bayi jangan dimandikan air panas, melonyot. Jangan air dingin, katuen, maka harus air hangat. Air hangat bisa diambil dari air panas dan air dingin. Di sini 20 derajat. Masanya adalah 10 kg. Kemudian air panasnya 80 derajat. Berapa ini? Ada enggak datanya? Oh, enggak ada, ya tulis saja M lepas. Kemudian jika ibu menginginkan suhu 40, kepinginnya 40, taruh di antaranya ini. Berapakah banyak air yang harus dituangkan? Berarti pertanyaan adalah ml-nya. Yang dimasukkan ini berapa ml-nya? Maka untuk mencari di situ kita pakai persamaan asas Black lagi. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya ml del C del CL delta TL ya. Delta TL. Kemudian yang terima adalah MT kali CT dikali delta TC TT. Kita masukkan ML-nya enggak tahu, tulis saja enggak tahu, tulis M, C-nya dicoret. Kemudian delta T-nya adalah dari 80 ke 40, 80 min 40. Kemudian MT-nya adalah 10. C-nya udah hilang, berarti ini 40 dikurangi 20. Di sini kan 40 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah ml kali 40. 80 kurangi 40 ketemu 40. 10 dikali ini berapa ini? 40 kurangi 20 adalah 20. Maka bisa nyoret ini 20 disederhanakan dengan ini jadi 2.
Ini diserahkan dengan Inggris. Jadi 5, maka ml-nya adalah 5 kilogram. Nah, begini cara mengerjakannya. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.